Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya sendiri, Ibu Sefi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada video kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan video kelima untuk mata pelajaran geografi kelas 12 IPS 1-4 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah menganalisis struktur keuangan desa kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan yang merupakan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 321 ya, bagian dari KD 32 atau kompetensi dasar 32. Kompetensi dasar 32 merupakan menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Adapun KD 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang khusus untuk materi struktur keuangan desa ya. Selanjutnya kalian amati penampakan gambar berikut. Ini merupakan gambar 1 dan 2 ya, gambar 2. Kemudian gambar 3 dan ini gambar 4. Silahkan kalian simak. Kira-kira kalian bisakah menjawab pertanyaan berikut? Manakah yang termasuk desa ya? Setelah kalian amati, tentu kalian sudah familiar atau sudah umum dengan desa itu sendiri. Tentunya yang termasuk desa adalah yang gambar 2 ya. Gambar 1 ini kita sudah pasti tahu kalau ini adalah daerah perkotaan, sedangkan di gambar 2 ini masih banyak lahan kosong, kemudian jarak antar rumah masih cukup renggang dibanding dengan perkotaan cukup padat. Kemudian di gambar 3 dan 4 berkaitan dengan aktivitas manusianya atau masyarakat atau penduduknya. Kalau yang di gambar 3 ini merupakan, ada yang tahu ya, yang di gambar 3 ini di bidang industri. Nah, ciri-cirinya di bidang industri ini adalah berkaitan dengan aktivitas masyarakat di daerah perkotaan. Sedangkan di gambar 4 ini berkaitan dengan lahan pertanian. Nah, berarti ini berkaitan dengan daerah pedesaan. Nah, untuk lebih lanjutnya supaya kalian bisa membedakan antara desa dengan kota, kita akan pelajari lebih lanjut berkaitan dengan desa itu sendiri. Kita awali dengan pendahuluan dan manfaat. Kita mempelajari materi kali ini, yaitu yang pertama, desa-desa di Indonesia sangat banyak dan beragam tingkat perkembangannya ya. Jadi tingkat perkembangannya berbeda-beda. Desa satu dengan desa yang lain dari seluruh lokasi di Indonesia. Begitu pula dengan kota-kotanya. Sehingga kita perlu mempelajari tentang pemerataan pembangunan desa dan kota. Jadi tujuan kita mempelajari materi kali ini adalah untuk mengkaji pemerataan pembangunan desa dan kota. Sebelum mempelajari pemerataan pembangunan desa dan kota, maka kita perlu memahami terlebih dahulu desa itu sendiri dan kota itu sendiri. Kemudian selain bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang pemerataan pembangunan desa dan kota akan mendukung pemahaman kita untuk dapat menentukan upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota di Indonesia. Jadi tujuannya adalah
supaya kita paham ikut membangun wilayah desa dan kota di Indonesia. Selanjutnya, dengan demikian kesimpulannya, kita bisa mengidentifikasi desa seperti apa dan kota seperti apa, dan nantinya kita bisa ikut berpartisipasi atau ikut andil dalam melakukan pembangunan baik di desa maupun di kota yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi tujuannya itu. Nah, salah satunya kalian melanjutkan sekolah ya, menjalani pendidikan sampai saat ini di level SMA itu merupakan salah satu upaya kalian ikut berpartisipasi dalam melakukan pembangunan wilayah baik di desa ataupun di kota. Kita lanjutkan ya. Ya, selain itu, upaya apa yang bisa kalian atau kita lakukan dalam melakukan pembangunan desa dan kota, kita akan pelajari lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, kali ini di materi struktur keuangan desa kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan, yang akan kita pelajari pada struktur keuangan desa adalah yang pertama, definisi terlebih dahulu, kemudian unsur-unsur desa, ciri-ciri desa, kemudian potensi desa, pola desa, dan klasifikasi desa. Jadi ini materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan struktur keuangan desa. Kita mulai dari definisi desa. Menurut Bintarto, desa atau kelurahan adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang bercorak agraris dan jauh dari kota. Agraris ini maksudnya adalah berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perikanan. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Landis 1940, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup saling mengenal antara warga satu dengan warga yang lain, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, bersifat agraris, dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, serta sumber daya alam. Jadi desa ini aktivitas penduduknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Kita lanjutkan pada unsur-unsur desa. Yang pertama ada daerah. Daerah ini meliputi penggunaan lahan di desa, letaknya, luas, dan batasnya. Kemudian penduduknya ada jumlah, kepadatan, persebaran, dan pekerjaan. Tata kehidupannya, ikatan pergaulan warga desa. Untuk daerah ini ya ada batas. Desa ini juga termasuk dalam kelurahan ya, desa atau kelurahan bisa disebut dengan kelurahan atau desa secara administratif. Ciri-ciri desa, ada wilayah desa dan ada masyarakat desa. Nah, untuk ciri-ciri wilayah desa itu meliputi lingkungan fisik, penggunaan lahan, pemukiman, dan sarana prasarana. Jadi, ciri-ciri wilayah desa itu dapat dilihat dari lingkungan fisiknya yang mana terdiri dari dataran rendah dan dataran pantai serta dataran tinggi, di mana lingkungan fisik ini akan berpengaruh pada pola keruangan dan sistem perhubungan yang ada di desa. Sebagai contoh, dataran rendah dan dataran pantai, pola pemukimannya dapat tertata rapi dan teratur, dan sistem perhubungan dan jenis transportasinya bisa bervariasi, karena dataran rendah ini mudah dilalui sehingga masyarakat bisa
membangun pemukiman di manapun dan bisa tertata dengan teratur, halangan alamnya sedikit di dataran rendah dan dataran pantai. Sedangkan di dataran tinggi, pola pemukimannya kurang teratur dan sistem perhubungan dan jenis transportasinya terbatas karena di dataran tinggi ini halangannya cukup banyak ya. Ada daerah yang lebih tinggi, ada pegunungan, ada perbukitan, sehingga pemukimannya juga menyesuaikan kondisi kondisi topografinya. Dan sistem perhubungannya hanya jenis-jenis transportasi tertentu saja yang bisa melalui di daerah dataran tinggi, sehingga jenis transportasinya terbatas atau sedikit dibanding yang di dataran rendah. Begitu juga dengan kondisi jalannya juga lebih terbatas dibanding di daerah dataran rendah atau dataran pantai. Selanjutnya, penggunaan lahan. Penggunaan lahan di desa umumnya berupa pertanian. Ini lebih besar luasannya dibanding penggunaan lahan pemukiman. Pembangunan di desa belum terlalu pesat sehingga masih banyak lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai persawahan, perkebunan, peternakan, dan kegiatan pertanian lainnya. Untuk pemukiman, kepadatan ditentukan oleh kepadatan dapat dilihat dari kepadatannya. Kalau di desa umumnya kepadatannya lebih rendah dibanding dengan kepadatan pemukiman di kota. Ya, jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain itu ada ruang dibanding di daerah kota yang cukup padat. Sedangkan sarana dan prasarana kalau di desa umumnya kurang lengkap dibanding di kota, ya jalannya, transportasinya, itu sarana prasarananya tidak hanya di transportasi, di bidang yang lainnya ya, ada pasar, ada rumah sakit, puskesmas. Ini kurang lengkap dibanding di daerah perkotaan ya. Baik sarana prasarana ini baik di bidang kesehatan, tadi ada rumah sakit contohnya, ada puskesmas. Sedangkan di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan sekolah dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Kemudian jaringan listriknya dan jaringan komunikasinya. Selanjutnya ciri-ciri, kalau tadi berkaitan dengan wilayah desa, sekarang masyarakatnya ciri-cirinya seperti apa? Nah, berkaitan dengan bisa berkaitan dengan mata pencaharian, kemudian ada diferensiasi sosial, ada kepadatan penduduk, dan ada pendidikan. Mata pencaharian utama penduduk di desa itu umumnya bertani, peternakan, dan perikanan. Sedangkan diferensiasi sosial itu berkaitan dengan perbedaan masyarakat. Nah, perbedaan masyarakat maksudnya adalah perbedaan masyarakat secara horizontal ya. Nah, perbedaan masyarakat secara horizontal di desa ini hampir bersifat homogen. Diferensiasi sosial ini contohnya dalam hal mata pencaharian, bahasa, agama, tata aturan sosial, dan adat istiadat. Nah, ini hampir sama kalau di wilayah desa dibanding di wilayah perkotaan. Untuk kepadatan penduduk di desa itu masih rendah ya. Tadi sudah dibahas, kemudian berkaitan dengan pemukiman, kemudian pendidikan. Penduduk di desa itu masih banyak yang berpendidikan rendah. Jadi masyarakat desa selanjutnya ada interaksi sosial, solidaritas sosial, kontrol sosial, dan tradisi lokal. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan antar warga desa yang terjalin lebih mendalam. Ciri-cirinya interaksi sosialnya lebih dekat serta lebih mudah berbaur dan saling tolong-menolong. Nah, interaksi sosial di desa ini contohnya ditunjukkan dengan adanya kerja bakti. Dan selanjutnya solidaritas sosial. Solidaritas sosial masyarakat desa itu umumnya sangat kuat ya, yang dipengaruhi oleh kesamaan unsur seperti marga, ikatan pernikahan, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Solidaritas sosial ini berkaitan dengan kepedulian ya, termasuk kerja bakti, tolong menolong antara warga satu dengan warga yang lainnya apabila terkena musibah.
Nah, itu contoh dari solidaritas sosial. Berikutnya, kontrol sosial. Merupakan masyarakat desa ini menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di tempat tinggal. Sanksi sosial di desa itu diberikan kepada siapapun yang melanggar, contohnya hukum adat. Jadi di desa ini norma-norma bagaimana masyarakat berperilaku ini sangat sangat dilihat oleh masyarakat sekitar, sehingga perlu menjaga tata krama di lingkungan pedesaan karena masyarakatnya cukup peduli terhadap warga yang satu dengan warga yang lain. Selanjutnya, tradisi lokal. Desa identik dengan tradisi yang masih terjaga dan beragam. Tradisi desa berkembang secara turun-menurun sehingga masyarakat cenderung statis atau tetap. Kita lanjutkan. Potensi desa merupakan sumber daya yang terdapat di suatu desa yang dapat dikembangkan untuk pembangunan desa, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Nah, potensi desa itu ada apa saja? Ada potensi fisik dan potensi non-fisik yang digunakan untuk membangun desa itu sendiri. Potensi fisiknya berupa tanah, air, iklim, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sedangkan potensi non-fisiknya adalah perilaku dan budaya, contohnya gotong royong, sikap saling peduli warga yang satu dengan warga yang lainnya, kemudian lembaga sosialnya dan aparatur desanya, yang dimana potensi fisik dan non-fisik ini sangat penting dalam upaya-upaya pembangunan di desa sebagai model pembangunan di desa itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi desa. Yang pertama, kita akan bahas klasifikasi desa berdasarkan perkembangan desa. Yang pertama ada desa tradisional atau pradesa. Ciri-cirinya adalah desa dengan masyarakat masih terasing dan kebutuhan hidup masih tergantung dari alam sekitar. Masyarakat cenderung tertutup, kurang berinteraksi dengan penduduk luar. Masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam sekitar. Sistem transportasi dan pengangkutan tidak berkembang. Contohnya adalah desa adat suku Baduy di Banten. Berikutnya klasifikasi desa berdasarkan perkembangan desa, yaitu desa swadaya. Contohnya adalah penduduk jarang, adat istiadat masih kuat, kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam, daerahnya berupa pegunungan atau perbukitan, lokasinya terpencil, kurang berinteraksi dengan desa lainnya. Umumnya masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan berburu, memancing, dan bercocok tanam secara tradisional. Mata pencaharian umumnya petani, penduduk. Kegiatan ekonomi masyarakat ditujukan untuk memiliki kebutuhan sendiri, pembangunannya lambat, produksi desa rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun, tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah, penduduk yang lulus SD kurang dari 30%, lembaga sosialnya masih sederhana, kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik, swadaya masyarakat masih rendah. Nah, ini jadi desa swadaya ini agak sedikit lebih berkembang dibanding desa yang pradesa. Kemudian klasifikasi desa berdasarkan perkembangan desa selanjutnya berkembang satu tahap ke depan, yaitu desa swakarsa atau swakarya. Ciri-cirinya adalah ini agak lebih berkembang dibanding desa swadaya, yaitu adat istiadat masih mengikat namun tidak sekuat desa swadaya. Kemudian pengaruh dari luar mulai masuk ya. Tadi kalau yang desa swadaya itu sangat membatasi interaksi dengan wilayah luar, sedangkan desa swakarsa sudah mulai mendapat pengaruh dari luar desa-desa sekitarnya atau kota-kota sekitarnya. Mata pencaharian masyarakat mulai beragam, bergeser, tidak hanya di sektor pertanian atau agraris. Produksi desa sedang, penghasilan usaha 50-100 juta rupiah per tahun, lapangan kerja mulai meningkat dan produktivitas meningkat. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang. Pendidikan dan keterampilan masyarakat sedang 30-60%, lulus SD dan beberapa lulus sekolah lanjutan ya. Jadi sudah agak berkembang masyarakatnya. Kemudian fasilitas dan sarana umum mulai tersedia. Swadaya masyarakat dan gotong royong mulai tampak karena mulai tumbuh kesadaran membangun desanya. Sedangkan bantuan pemerintah hanya bersifat stimulus. Fasilitas dan prasarana umum ini contohnya masjid ya, kemudian
tempat ibadah yang lain, gereja, kemudian posyandu. Selanjutnya, klasifikasi desa berdasarkan perkembangan desa, yaitu sedikit lebih maju dari desa swakarsa atau swakarya, yaitu desa swasembada. Ciri-cirinya adalah umumnya berlokasi di dekat ibu kota, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Adat istiadatnya sudah tidak mengikat, mata pencahariannya sudah beragam, tidak agraris lagi, tapi lebih beragam lagi, yaitu di sektor jasa dan perdagangan. Produksi desa tinggi, penghasilan usaha lebih dari 100 juta per tahun. Kelembagaan formal dan informal berjalan sesuai dengan fungsinya. Kelembagaan formal ini RT, RW, kemudian ada PKK ya. Informal ini misalnya arisan atau kegiatan perkumpulan masyarakat yang lain. Pendidikan dan keterampilan mulai tinggi, 60% lulus SD, sekolah lanjutan, beberapa lulus perguruan tinggi. Jadi di desa swasembada ini masyarakatnya sudah memiliki kesadaran untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, fasilitas dan prasarana mulai tersedia secara lengkap dan baik. Masyarakat memiliki inisiatif melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa. Ini sudah memiliki kesadaran untuk membangun desanya, tidak hanya peduli pada kebutuhan pokok sehari-harinya, tapi sudah memiliki kesadaran untuk ikut membangun, memajukan wilayah desanya. Ini desa swasembada. Nah, kesimpulan dari perkembangan desa tadi, yang pertama yaitu terbentuk desa tradisional atau pradesa. Kemudian yang kedua berkembang, masyarakatnya mulai berkembang, berpikiran sedikit lebih maju menjadi desa swadaya. Kemudian berikutnya masyarakatnya berkembang lagi menjadi desa swakarsa atau swakarya, dan selanjutnya terbentuklah desa swasembada. Ya, setelah desa swasembada ini akan terbentuk pada tahap selanjutnya adalah kota. Selanjutnya klasifikasi desa berdasarkan mata pencaharian. Yang pertama desa agraris, kemudian ada desa industri, kemudian yang selanjutnya ada desa nelayan. Apa itu desa agraris? Desa yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau pada bidang pertanian. Sedangkan desa industri, desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang industri, ya. Kemudian desa nelayan, tentunya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Berikutnya desa berdasarkan ikatan masyarakat. Di sini ada desa teritorial, ada desa genealogis, dan desa campuran. Desa campuran adalah desa yang penduduknya memiliki ikatan darah dan kesamaan kepentingan wilayah. Desa teritorial, desa dengan kesamaan wilayah dengan batas-batas tertentu. Desa genealogis, desa dengan penduduk memiliki ikatan darah, hubungan kekeluargaan, dan desa campuran adalah gabungan antara desa teritorial dan desa genealogis. Pola keruangan desa, ada yang memanjang, ada yang memusat atau mengelompok, ada yang menyebar. Yang memanjang adalah desa ini mengikuti jalan, sungai, dan pantai. Jadi pemukimannya berupa deretan memanjang. Masyarakat menggunakan pola memanjang ini supaya dekat dengan sarana transportasi. Memusat atau mengelompok, desa yang mengelompok seperti di daerah pegunungan dengan hubungan kekerabatan masih kuat dan mengelilingi fasilitas tertentu seperti sumber air, bendungan, dan pusat perkotaan. Dan ada pula pola keruangan desa yang menyebar, yaitu desa yang umumnya terletak di daerah kapur dan dataran tinggi. Menyebar ini disesuaikan dengan di mana daerah yang bisa dibangun rumah atau pemukiman, sehingga menyebar menyesuaikan kondisi topografinya. Nah, ini desa-desa di Indonesia. Ya, ini desa Seigantung Gunung Kidul. Nah, ini desa yang ada di dataran tinggi seperti ini bentuknya ya. Dia menyesuaikan kondisi topografinya ya. Di sini ada pertanian, lahan pertanian, maka rumahnya ya dekat dengan lahan pertanian itu. Nah, di sini menyebar dia, ada yang di sini mengikuti topografinya. Kemudian di ini adalah desa Sungai Nyalo Painan di Sumber, Sumatera Barat, ya. Desa yang terbentuk di
kondisi alam pantai. Ini desanya seperti ini. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain masih cukup jarang. Kemudian kondisi jalannya juga belum ini ya, tidak sebaik yang ada di daerah perkotaan, begitu juga yang di daerah dataran tinggi. Dari jalannya kita tahu, sehingga hanya jenis transportasi tertentu saja yang bisa mencapai di daerah desa-desa yang kondisi alamnya seperti ini. Selanjutnya, nah ini desa-desa di Indonesia. Desa yang terbuat di daerah dataran rendah dan lahan pertanian ya. Ini dikelilingi oleh lahan pertanian sawah. Nah ini desa-desanya. Lokasi perumahannya mengikuti bagaimana persebaran lahan pertaniannya. Kemudian dari citra penginderaan jauh ini yang Ibu ambil dari Google Maps ya, kalian bisa lihat pekarangan di sekitar pemukimannya ini masih banyak pepohonannya, sedangkan di daerah perkotaan kita tidak bisa menemui ini. Lahan pertanian yang cukup luas juga kita tidak bisa temui di daerah perkotaan. Penutup, desa atau kelurahan merupakan ruang yang memiliki batas administratif yang diatur undang-undang, ditempati masyarakat atau penduduk berciri umum agraris. Ya, agraris ini tidak hanya pertanian, tapi juga perkebunan, perikanan, dan yang lainnya yang memanfaatkan alam. Desa bersifat dinamis atau berubah dan akan terus berkembang menjadi kota. Jenis desa itu ditentukan oleh keaktifan interaksi penduduk dalam memanfaatkan lingkungannya dan dalam penggunaan teknologi, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi ini jenis desa ini karena bersifat kenapa bersifat dinamis? Karena ditentukan oleh interaksi penduduk yang selalu terus berkembang ya. Kenapa terus berkembang? Karena manusia selalu memiliki pikiran maju ke depan, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga desa bersifat dinamis. Nah ini untuk tugas pada video kali ini, kalian cukup menjawab soal di kolom komentar pada video kali ini. Petunjuknya yaitu tulis nama dan kelas beserta jawaban pada kolom komentar video ini, screenshot keterangan dan jawaban Anda, kemudian kirim melalui Classroom. Jadi tidak perlu kalian mengerjakan di buku tulis. Yang kali ini ya, kalian cukup menjawab pertanyaan pada kolom komentar video ini. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Nah, untuk soal di setiap kelas Ibu bedakan. Nah, untuk 12 IPS 1 soalnya adalah berdasarkan definisi menurut Erwin Tarto dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, tuliskan definisi desa menurut Anda dengan jelas dan singkat. Kemudian soal yang kedua, tuliskan urutan perkembangan desa dimulai dari yang sederhana. Kemudian soal kelas 12 IPS 2, tulis nama dan kelas beserta jawaban pada kolom komentar video ini. Sama ya ketentuannya. Soalnya adalah tuliskan satu ciri-ciri desa berdasarkan wilayah desa. Kemudian soal yang kedua, tuliskan unsur-unsur desa secara singkat saja. Soal 12 IPS 3, soal pertama, tuliskan satu saja ciri desa swadaya. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis desa berdasarkan ikatan masyarakat. Singkat dan jelas saja ya. Soal kelas 12 IPS 4, soal 1, tuliskan jenis desa berdasarkan mata pencaharian. Dan soal yang kedua, tuliskan satu contoh potensi non-fisik desa. Ketentuan tugasnya yang pertama, tulis nama kelas
beserta soalnya juga kalian tulis, dan jawaban pada kolom komentar video ini sesuai format yang ditentukan. Nanti ada formatnya ya pada saat berikutnya. Yang kedua, jawab soal sesuai dengan kelas Anda. Jadi jangan sampai Anda menjawab soal di kelas yang salah. Kemudian yang ketiga, screenshot jawaban Anda pada kolom komentar video ini kemudian kirim melalui Google Classroom. Sebenarnya tidak perlu kalian screenshot, tidak apa-apa, nanti akan Ibu cek sendiri di kolom komentar. Cuman untuk lebih memastikan supaya Ibu lebih mudah dalam menilai, alangkah lebih baiknya kalian screenshot kemudian dikirim melalui Google Classroom. Tapi seandainya pun tidak apa-apa. Yang penting kalian jawab melalui kolom komentar video ini. Kemudian yang keempat, tugas dikirim paling lambat 1 minggu, ini untuk yang di Classroom. Tapi untuk yang di kolom komentar, ketika kalian menonton video ini, Ibu harap kalian langsung menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Dan yang kelima, hanya berkomentar dengan sopan, hanya untuk menjawab soal pada kolom komentar video ini, tidak untuk komentar dan mengobrol hal yang lainnya. Format jawaban pada kolom komentar video ini, ya, kalian ikutin ya, ini ada namanya, kalian tuliskan, ada kelas, soalnya kalian tulis jawabannya, dan soal 2 kalian tulis jawabannya. Nah, ini dalam satu kolom komentar ya, tidak perlu beberapa kolom komentar, jadikan dalam satu kolom komentar. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu pada video kali ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya.